Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya M. Iqbal Pratama Putra akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai dasar ASN. Namun sebelum saya melanjutkan ke materi utamanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Lalu like, komen, dan share video ini agar menjadi pembelajaran kepada ASN dan masyarakat yang ingin menjadi ASN nantinya. Terima kasih. Nilai-nilai dasar CPNS terdiri dari 5 poin utama, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan materi tentang 3 poin pertama. Yang pertama adalah akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas sendiri adalah wujud pertanggungjawaban seorang individu dalam menjamin tercapainya nilai-nilai publik. Dalam hal ini, nilai publik yang ingin dicapai yaitu menghindari konflik kepentingan, menghindari keikutsertaan dalam politik praktis, adil dalam memberikan pelayanan, serta konsisten dan andal sebagai penyelenggara pemerintah. Akuntabilitas terdiri dari 5 aspek. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas ditujukan untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai fungsi demokrasi. Akuntabilitas berfungsi sebagai kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sebagai fungsi konstitusional. Akuntabilitas berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Sebagai fungsi belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yang pertanggungjawabannya dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal, di mana pertanggungjawabannya dilakukan terhadap masyarakat luas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok pada suatu institusi. Akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai. Dan akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus memiliki 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Adapun mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Materi yang kedua mengenai nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dengan mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Nasionalisme muncul karena adanya hasrat yang kuat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, serta hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, setiap orang dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Materi yang ketiga, etika publik. Etika adalah pandangan bagaimana melakukan suatu perbuatan, baik buruk atau benar salah. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai dalam organisasi publik. Kode etik biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial. Pada umumnya, dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Demikianlah akhir dari paparan mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.